wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Maxi Uci Fitri dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nah, baiklah, di sini saya akan menyampaikan video seputar tentang pembangunan politik bagi pemilih pemula mata kuliah Antropologi Pembangunan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembangunan politik bagi pemilih pemula dan akan mewawancarai warga sekitar ataupun mahasiswa. Nah, disimak baik-baik ya videonya. Selamat menyaksikan. Apa itu pembangunan? Pembangunan atau development adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Dan apa itu pembangunan politik? Secara teologis, pembangunan politik memiliki arti sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik seperti stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, dan lain sebagainya. Pemilu 2019 udah di depan mata. Tiap kali pesta demokrasi yang berlangsung 5 tahun ini selalu ada pemilih pemula. Siapa sih yang disebut pemilih pemula itu? Siapa yang mau tahu? Adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap Jadi yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang baru pertama kali ikut pemilu nasional dengan usia antara 17 sampai 21 tahun. Kalau istilah sekarang sih disebutnya generasi Z ya, yang lahirnya sekitar 98 sampai 2002. Saudara, selain yang muda-muda, ternyata ada juga pemilih pemula yang tua loh sob. Mereka adalah anggota TNI atau Polri yang baru pensiun. Soalnya kan selama masa aktif mereka nggak boleh milih biar tetap netral. Pada saat itu, masyarakat pemegang hak pilih akan memilih kontestan yaitu presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPR provinsi, dan DPR kabupaten kota. Nah, bagaimana pemahaman pemilih pemula terhadap pemilu 2024? Ikuti saya ya. 20 orang di kursi anggota DPR. Walaupun pertama milih, tapi perannya sama pentingnya kayak pemilih lainnya karena satu suara akan menentukan nasib seluruh warga Indonesia untuk 5 tahun mendatang. Salah pilih bisa menyesal kemudian. Jadi jangan sampai lo kehilangan hak suara karena malas jalan ke TPS atau apatis dengan politik sob. Emang sih kadang ada masalah administrasi seperti kesalahan data kependudukan dan kartu pemilih yang memang mesti diperbaiki pemerintah. Tapi untuk yang satu ini harus diperjuangkan. Terus terakhir, jangan memilih kucing dalam karung. Kenali dulu siapa yang mau lo pilih. Mau pilih gebetan aja bela-belain stalking. Masa cari tahu latar belakang kandidat aja males? Nah, apa saja yang udah kamu persiapkan untuk menentukan nasib Indonesia 5 tahun yang akan datang? Siapa pemilih pemula itu? Menurut Undang-Undang Pemilu Bab 4 Pasal 198 Ayat 1, pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah atau pernah menikah, yang mempunyai hak memilih dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. Saudara, sebagaimana kita ketahui, pemilu 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024. Pada saat itu, masyarakat pemegang hak pilih akan memilih kontestan, yaitu presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPR provinsi, dan DPR kabupaten kota. Nah, bagaimana pemahaman pemilih pemula terhadap pemilu 2024? Ikuti saya ya. A few moments later. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Mbak. Apakah boleh kita untuk berwawancara? Ya boleh. Nah, sebelumnya ini maaf, siapa namanya dan umur berapa sekarang? Saya Iranul Afifah dan sekarang saya umur 21 tahun. Nah, apakah Mbak sudah terdaftar pada pemilu tahun 2024 nanti? Ya sudah. Nah, apakah Mbak tahu hari apa dan tanggal berapa dilaksanakan pemilu serentak 2024 nanti? Pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Nah, apakah Mbak tahu juga kontestan apa saja yang kita pilih pada pemilu 2024 nanti? Yang pertama ada presiden, wakil presiden,
ada DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, dan juga DPR Kabupaten Kota. Iya, Mbak tahu ya. Nah, selanjutnya apakah Mbak tahu siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan maju pada pemilu tahun 2024 nanti? Ada pasangan Ganjar dan Mahfud, Ya. yang kedua ada Prabowo dan Gibran, yang ketiga ada Anies dan siapa ya? Caimin. Oh iya, jadi Anies Baswedan itu dan Caimin nomor urut 1, Ya. dan Prabowo sama Gibran itu nomor urut 2, dan Ganjar sama Mahfud itu pada nomor urut 3 ya Mbak. Nah, selanjutnya itu bagaimana tanggapan Mbak terhadap golput Mbak? Menurut saya sih itu sangat merugikan calon presiden dan wakilnya. Iya. Menurut Saya saya tidak juga setuju. sih tidak setuju ya Mbak. Dan bagaimana tanggapan Mbak tentang calon yang menyuap ataupun menyogok atau membeli suara Mbak? Tindakan itu sebenarnya melanggar hukum. Saya juga tidak setuju. Bisa melanggar hukum dan juga merusak integritas demokrasi. Oh iya. Nah, yang terakhir ini saran Mbak kepada calon agar mendapat simpati dari rakyat itu bagaimana Mbak? Di sini sebagai presiden dan wakilnya kita harus terbuka, jujur, aktif kepada masyarakat dan serta memberikan aspirasi dan juga mendengarkan aspirasi dan juga memberikan solusi yang nyata. Oh iya Mbak. Mungkin itu saja ya Mbak yang dapat saya tanyakan kepada Mbak, dan terima kasih juga atas jawaban-jawaban yang Mbak ketahui dan semuanya Mbak tahu ya Mbak. Iya. Mungkin itu saja dan terima kasih Mbak Ira Nur Afifah. Sama-sama. Teman-teman, demikian gambaran pemahaman pemilih pemula tentang pemilu 2024. Mari kita memilih dengan cermat dan cerdas. Mari kita sukseskan pemilu 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.